Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Jimbik. Kang. Mas, Bu. Itu, Kang. Itu, Mas. Belakang sampean, Kang. Sampean. Sini. Ini kayaknya rumahnya Mas Udik. Iya, Dik, bener ya, Dik. Coba kali ya. Iya, coba. Coba ada orang Oh, sih. itu nomor 12. Oh, bener ya? Oh, Iya, benar. Oh, itu pada kumpul. Oh, iya, Dik. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kebetulan pada kumpul. Iya, Dik, kita semua. baru kumpul itu. Iya. Sehat, Pak? Nggih, permisi ya, Pak ya. Nggih. Ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, permisi, Oh, nggih. iya, Bu. Iya, permisi. Alhamdulillah, akhirnya bisa ketemu sama jenengan ya, Pak Bambang ya. Mau minum Iya. dulu, Mas? Eh? Kita bikinin minum ya? Nggak usah, Bu. Nggak usah, Nggak usah, repot-repot, Bu, repotin, Bu. Nggak usah, Bu. Mau teh atau kopi? Nanti aja nggak apa-apa lah. Soalnya nanti kalau ngopi dulu kembung. Iya. Nanti aja nggak apa-apa. Alhamdulillah ya bisa kesempatan bisa ketemu sama jenengan ya Pak Bambang ya. Ini ya istrinya. Iya, saya Oh, istrinya. namanya siapa, Bu? Ibu Teti. Oh, Bu Teti. Oh, iya. Nah, ini saya ingin bertanya berarti dari permasalahannya Bapak itu bagaimana sih, Pak? Jadi gini, Mas Hendri. Hmm. Saya sering diteror sama anak saya. Dulunya anak saya emang rada nakal. Oh. Terus ikut taburan, itu sampai meninggal. Oh, sampai Terus meninggal. ini temannya. Oh, ini temannya, tak kira anaknya. Walah. Ya. Oh, Temannya Ini itu. teman saya, teman anaknya. Iya. Oh, sampai namanya siapa, Mas? Andri. Oh, Mas Andri. Oh, tak kira anaknya jenengan loh. Bukan, ini temannya Oh, anak temannya. Berarti itu dalam kondisi tawuran berarti dia itu mati di sana gitu atau gimana? Enggak. Waktu itu ini teman saya itu menolong. Dibawa ke rumah sakit tapi nggak tertolong sampai meninggal di tengah perjalanan. Oh, itu kalau boleh tahu sampai yang bawa berarti, Mas? Iya. Oh, nah ini saya bertanya sama sampean, Mas. Nah, itu waktu dia meninggal dalam perjalanan. Iya. Ya, sesuai apa yang dikatakan dari bapaknya. Iya. Nah, itu kalau boleh tahu apakah jenengan melihat kondisinya bagaimana itu? Itu nggak kelihatan, Mas, sudah gelap lah. Oh, ya Allah. Tapi kalau dari tubuhnya itu gimana kondisinya? Banyak berlumuran darah lah. Begitu ya? Iya. Dan kalau boleh tahu selain itu ada yang lain juga nggak? Udah sepi waktu itu di situ. Oh, udah sepi. Iya. Tapi posisi dari temennya sampean geletak di situ. Iya. Terus sampean bawa, terus mati di perjalanan. Dibawa ke rumah sakit kan berarti? Rumah sakit yang situ lah. Oh, yang dekat. Ya, yang dekat situ. Nah, itu berarti tawurannya di mana sih, Mas? Yang itu tadi di jalan dekat sawah itu tadi. Oh, yang tadi saya lewat itu. Iya. Oh, pantesan di tempat sepi ya tawurannya ya. Ya Allah. Dan kalau boleh tahu permasalahannya dari anaknya jenengan itu gimana sih? Maksudnya apakah kayak jenengan itu diteror sama anaknya jenengan gitu, Pak? Jadi gini Mas Hendri, kalau setiap malam itu saya diteror, kadang ada suara anak saya itu memanggil atau Nangis kayak nangis. gitu. Oh, nangis. Kadang Ya Allah. kelihatan waktu menyasar berjalan. Oh, sekelendapan ya berarti ya. Iya, betul. Oh, iya. Iya, yang pertama saya turut berduka cita ya, Pak, terima Bu kasih, ya. Mas Hendri. Dan juga nanti kita bantu untuk menyelesaikannya. Berarti sering diteror ya sama Iya. anaknya ya. Ya kurang lebih sudah 1 bulanan lah anak saya meninggal. Oh, 1 bulanan. 1 bulannya belum lama itu. Oh iya, berarti Belum lama. iya, Masnya berarti juga sama diganggu sama Iya. temannya dengan Begitu meninggal langsung digangguin. langsung digangguin, diteror begitu ya. Nah, dia itu bilang apa sih, Mas? Dia bilang, minta tolong. Minta tolong atau jangan-jangan minta disempurnakan atau ada maksud lain juga gitu, Pak? Karena biasanya kan kalau sudah meninggal kan pasti didoakan kan sama jenengan, Pak, Bu. Iya. Ya Tapi- sebenarnya sih saya sudah ikhlas ya, meninggal sudah ikhlas, tapi kok itu apa sering ada apa-apa kayak gitu. Jadinya kan Oh. saya sebagai ibunya kan jadi Ingat terus ya. Oh Sering iya. terus gitu sih. Iya, yang sabar ya, Bu ya. Iya. Ibunya Sabar, Bu. tidak perlu nangis ya. Mungkin ada maksud lain juga dari arwahnya itu masih bergentayangan ya, Bu ya.
dan nanti coba kita cari tahu begitu. Dan kalau boleh tahu kamar anaknya jenengan di mana, Pak? Bu? Ini Oh ini, Ya. Oh, ini. berarti sering digangguin terus ada suara-suara di kamar gitu ya? Iya. Iya, Kadang memanggil, kadang manggil kayak gitu. Oh ya Allah. Tapi kita nggak tahu sih ini maksudnya gimana ya, maksud dia karena Iya Hendrik, benar. mungkin ada maksud-maksud tertentu dari arwahnya anak jenengan gitu ya Pak ya, seperti minta tolong atau hal yang lain sebagainya gitu ya Mas ya. Ya Masnya juga sudah mengikhlaskannya juga kan? Oh udah ya, iyalah benar. Berarti udah janjian tadi ya sampean Mas Iya, sama udah. bapaknya? Iya, Udah janjian. Ya kan yang laporan kan tadi kan bapaknya ini Pak Bambang ya kan. Kemudian tak kira anaknya tadi. Bukan, Oh, bukan. teman anak saya. Temennya ya, iya. Oke ya sudah. Ih, kok kayak ada suara minta tolong ya Oh iya, saya juga mendengar Hendrik. dari kamar. Iya. Coba sini Mas Budi. Kameranya sini. Hendrik, Dari kamar loh. kamar ini ya. Ini Pak, saya mohon izin ya Pak ya. Iya. Saya mohon izin untuk mengecek kamar jenengan ya. Silakan. Iya, Mohon izin ya Pak nggih. Iya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Hendrik. Coba permisi Mas, Pak, Bu. Ini coba Sini, lihat nih. Pak, Bu. Coba Mendekat, lihat tuh. Pak. Coba mendekat tuh. Ini benar. Oh, Ya anak Allah, saya itu anak Imam. saya itu, Hah? ya Allah. Jangan mendekat dulu Pak. Ayo, Jangan mendekat Bapak dulu, yang Pak. tenang, Pak. Yang tenang ya Pak. Pak Bambang. Oh bener ini anaknya sampai Pak. Iya betul. Iya itu Imam itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mam, kamu kenapa sih? Masih gangguin kita? Sepertinya dia selalu minta tolong. Iya kayaknya dia minta tolong loh Mas. Iya. Astagfirullahaladzim. Sepertinya merasa kesakitan gitu Hendrik. Iya. Iya tenang dulu. Namanya Imam ya bener ya? Iya benar. Imam ini. Mas Imam, tolong maaf. Ini sampai kenapa sampai mengganggu mereka? Oke, yang tenang dulu. Yang tenang Mas. Iya Imam. tenang Mas. Ya Allah ini sampai tertusuk. Iya Hendrik, Ah, itu panjang sekali lagi ini- bangkunya itu Hendrik. Mas Andri, ini seperti ini. Waktu Iya. kejadian dia meninggal benar? Iya, tapi waktu pas saya ambil udah saya cabut. Oh udah dicabut. Dia cabut. Oh, berarti tertusuk ya? Iya. Oh, Allahu Akbar mengerikan Sampai banget. tembus dari belakang gitu Hendrik. Iya sampai tembus loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Baiklah, Mas, saya akan menyempurnakan kamu. Jadi, Masnya tidak perlu mengganggu mereka lagi dong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ih, dia menghilang. Menghilang dia Hendrik. Ih, menghilang kemana dia nih? Ya Allah. Ih, oke, yang tenang ya Mas ya. Yang tenang ya Bapaknya Pak. juga Bu. yang tenang. Yang tenang ya Mas. Tiba-tiba menghilang soalnya loh. Kemana lagi Hendrik? Nggak tahu pergi kemana. Oke, Mam, ya Saya rasa belum jauh Hendrik. belum jauh. Sepertinya belum jauh. Iya. Astagfirullahaladzim. Imam. Oke. Oke, yang tenang Pak. Ya, Ibu, yang bapaknya sabar ya Pak. sama ibu, masnya Yang juga tenang, yang Mas, tenang. yang tenang ya. Pasti bapak ibu kan jadi merasa gimana gitu ya melihat kondisi arwahnya seperti itu ya Pak Bu. Iya. Iya jadi ingat terus saya. Jadi ingat terus Oke ya. Bu, yang sabar ya Bu ya. Ibunya yang tenang ya Bu ya. Yang tenang Ya ya. bapaknya juga ya Pak ya. Bapak pasti kepikiran sama kondisi anaknya ya. Iya. Sama Mas Andri juga yang tenang ya Mas ya. Ini mohon izin saya untuk mengecek sekeliling nggak apa-apa ya? Iya. Boleh, Ya, boleh ya. Mohon izin Permisi ya, ya. Mas. Iya. Ah. silakan. Ayo nih kita cek keseluruhan Dik. Tapi energinya Hah? panas banget sih. Iya, dia juga merasakan Dik. Merasakan energinya sangat panas sekali loh. Astagfirullah. Ih, sebentar. Dik? Hah? Allah Akbar. Kenapa Dik? Hah? Enggak, tadi Apa? Nggak ada apa-apa kok Dik. ada yang duduk ke sini. Mana? Nggak ada itu. Ini kosong. Nggak ada yang duduk. Enggak, tadi saya ngelihat Mas Budi di sini beneran. Jelas banget sih. Jelas banget. Tapi saya nggak melihat loh Dik. Serius saya nggak melihat. Atau saya yang halu atau gimana ya? Coba saudara typing di kolom komentar. Coba. Menurut Saya kalian itu lihat apa? nggak? Apakah tadi ada makhluk di sini atau enggak? Saya perasaannya nggak lihat apa-apa loh Dik. Coba typing di kolom komentar ya saudara. Astagfirullahaladzim. Yaudah coba kita keluar kali ya. Ayo Dik. Ih. Kang, Mas, Bu, Astagfirullahaladzim. Ada apa? Hendrik? Ada apa Mas Hendrik?
Itu, Kang. itu, Mas. Kang, sampean Kang, sampean. Astagfirullah. Sini. Allah Akbar. Iya. Ada apa itu, Mas? Ya Allah. Kok ada makhluk kayak gini ya? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Rabbi. Tuh lihat saudara. Apa tujuan makhluk ini? Nah, kayaknya tadi yang saya lihat seperti ini. Oh, ini yang boleh tadi di Iya. belakang itu, Dik. Bener nggak, saudara? Coba kalian typing, saudara. Oke. Mungkin bapak sama ibu kaget ya tadi ya. Apalagi Mas Andre tadi itu di sampingnya dia ini. Oke, yang tenang ya. Yang tenang ya, Pak, Bu, yang tenang ya. Hei, tolong dong jangan mengganggu mereka. Dan kamu ini, apa maksud kamu mencoba untuk mengganggu mereka yang tidak tahu apa-apa? Saya tahu mereka itu saat ini sedang berduka. Tapi jangan dipermainkan seperti ini dong. Saya kunci dulu dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengorek informasi dari diri kamu terkait permasalahan yang ada di sini. Dan kamu sepertinya memang sengaja untuk mengganggu mereka. Maka dari itu biar lebih jelas, saya masukkan saja diri kamu ke raga saudara saya. Mas Budi siap ya? Siap, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan halangiku untuk mengganggu mereka. Kenapa kamu mengganggu mereka? Karena mereka sedang kuhantui. Untuk apa kamu menghantui mereka dan mengganggu mereka? Karena diriku tahu mereka sedang ada pikiran. Iya, memang benar. Mereka sedang ada pikiran. Dan dengan mudah diriku untuk mempengaruhinya dan menakutinya. Apakah kamu sudah mengganggu mereka selama sebulan ini? Iya, memang diriku sudah lama mengganggu mereka, tapi mereka tidak menyadari. Kamu mengganggu atas dasar apa? Dan bagaimana kamu caranya mengganggu mereka? Apakah membuat mereka jadi kepikiran terus atau bagaimana? Iya, itu memang benar. Oh, benar rupanya ya. Akibat ulah kamu, mereka jadi tidak tenang. Dan mereka masih merasa untuk tidak bisa melepaskan anaknya. Tolong dong, kamu jangan mengganggu pikiran mereka. Jangan halangi diriku. Pergi saja kau dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalau kamu menyerang, mohon maaf, saya juga akan menyerang balik diri kamu. Wahai Padu Dharma Wijaya, Allah Akbar. Lepaskan apa yang kau lakukan kepadaku. Kamu sendiri saja tidak melepas mereka, supaya tidak diganggu oleh diri kamu kok. Maka dari itu saya juga tidak akan melepaskan kamu. Karena makhluk sepertiku sangat senang sekali mengganggu para bangsa manusia. Mengganggu para bangsa manusia ya. Namun perlu kamu ketahui, mereka ini sedang berduka. Kamu itu tidak pantas untuk mengganggu ketika mereka sedang berduka seperti ini. Justru itu diriku senang sekali mengganggu mereka dan membuat panas rumah ini. Begitu. Lalu lebih baik kamu itu pergi saja dan tidak usah mengganggu lagi. Tidak, diriku tidak mau. Diriku akan tetap di sini. Kenapa? Kenapa kamu masih mengganggu mereka? Tolonglah. Dengan adanya kamu di sini, mereka menjadi kepikiran, tidak tenang, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Terutama rumah ini menjadi sangat panas. Itu ulah diri kamu kan? Janganlah kau ikut campur. Urusan kamu, urusan saya juga. Karena kamu sudah mengganggu umat manusia. Jadi saya Diriku tidak memedulikan apa yang kau katakan. Diriku akan selalu mengganggu mereka. Ya, kamu tidak memperpedulikannya. Tapi saya itu sangat peduli dengan kejadian seperti ini. Jangan sok jadi pahlawan kamu manusia. Saya tidak merasa saya ini adalah pahlawan. Saya ini adalah manusia biasa. Sama seperti mereka. Tapi kalau misal mereka meminta tolong, ya kita bantu karena kita ini sesama umat manusia harus saling tolong-menolong. Dengar itu baik-baik. Tidak seperti kamu yang suka mengganggu. Itu karena sudah dari tugasku mengganggu para bangsa manusia. Jadi kau jangan coba-coba menghalangi apa yang sedang kulakukan di sini. Oh, mohon maaf. Saya harus menghalanginya. Ini demi kebaikan mereka. Percuma saja, kamu tidak akan bisa keluar dari raga. Lepaskan diriku dari raga ini. Tidak akan. Lepaskan. Saya akan melepaskannya, asalkan kamu berjanji untuk tidak usah mengganggu mereka lagi. Bagaimana?
Baiklah, bila kau melepaskan dekat ini, diriku tidak akan mengganggu mereka. Baiklah, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mau kemana kamu? Ha? Mau berbohong kamu ya? Saya kunci lagi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Lupanya kamu berbohong ya? Menipu Ternyata saya. kau tidak mudah untuk kutipu. Kau kembali diriku tiga seperti ini. Ya kamu hampir menipu saya. Itu tidak akan terjadi. Memangnya saya ini bodoh begitu? Oh tentu tidak. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Saya hanya ingin supaya kamu itu tidak usah mengganggu mereka. Hanya itu kok. Tidak usah mencoba untuk mengusik bangsa manusia yang lain juga. Lepaskan dahulu ikatan ini. Tidak. Tidak akan ganggu mereka. Tidak. Kamu berbohong. Ya sudah, begini saja. Apakah kamu bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Tidak. Supaya kamu bertobat. Diriku Dan saya tidak percaya. mau. Jangan memaksa diriku. Begini, supaya saya ini percaya dengan ucapan kamu, maka dari itu lebih baik kamu mengucapkan kalimat syahadat. Bagaimana? Diriku tidak mau. Jangan kau memaksaku untuk mengucapkan apa yang kau inginkan. Oh, baiklah, tidak apa-apa. Berarti memang kamu ini licik, ya. Suka berbohong. Lebih baik saya leburkan saja diri kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai pada Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Yang Alhamdulillah. Bagaimana dik? Ya alhamdulillah, itu saya leburkan saja. Dileburkan. Kalau tidak dileburkan nanti mengganggu mereka. Iya dilebur Ya. seperti itu dik. Mas Andre, yang lain juga tenang ya. Iya. Kalau makhluk itu insya Allah sudah tidak akan mengganggu lagi. Iya. Oke yang tenang ya Mas Andre ya. Iya sama-sama ya. Mohon tunggu dulu di sini ya. Saya coba mengecek lagi. Coba kita cek. Ini kita cek lagi. Bentar itu kayak ada putih-putih. Tuh. Masih sama-sama dik. Tuh kan. Oh iya dik. Ini gudang ya, Pak Bambang ya? Kalau boleh tahu Pak Bambang ini gudang atau Iya, kamar? Oh gudang. Oh iya. Coba kita cek. Coba dik cek dik. Gudang ternyata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bu, Pak sini Pak. Ada apa, Mas? Ini nih. Itu Pak, muncul lagi tuh. muncul lagi nih. Mam, Astagfirullahaladzim. Tenang dulu Pak. Sebentar. Jangan dipeluk dulu. Tenang. Ya ini sepertinya manipulasi. Soalnya dia diam aja. Kalau tadi kan nyebut-nyebut di awal ya. Iya kan? Nyebut-nyebut kan? Ini malah diam-diam aja nih. Oke, bapaknya yang tenang ya. Coba saya cek dulu. Hei, kamu sepertinya sedang mencoba untuk memanipulasi mereka. Kamu ingin apakan mereka? Tapi, sampai seperti ini ya. Iya Hendrik, astagfirullahaladzim. Baiklah. Tunggu saya seperti itu Hendrik. Coba kita sempurnakan. Nih ya Pak ya, supaya Bapaknya tahu, ini manipulasi Pak. Saya coba untuk menyempurnakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kan? Itu wujud aslinya kan? Mas, Tadi hanya manipulasi saja Ini Pak. manipulasi Pak. Iya. apa lagi itu? Iya. Anak saya itu. Iya, Bapak Ibu sama Masnya yang tenang ya. Tenang ya Bu ya. Iya, ini soalnya Oke, Masnya tenang Mas. belum tenang Iya. soalnya. Saya minta tolong Mas. Iya. Baik, Pak. Iya, Bapaknya sama Ibu sama Masnya monggo tunggu di sana dulu ya. Mau duduk dulu aja Iya. ya. Ini urusan Karena kita mendekat saja. dulu, membahayakan kali Ya, ya. soalnya sangat membahayakan. Dibantu ya Mas. Baik, Iya, Pak, siap. ya, Kita bantu ini. Astagfirullah. Benar kan? Kalau kamu ini memang sengaja memanipulasi. Di mana arwah dari Mas Imam? Hah? Saya ingin mencari dirinya supaya dia itu tenang. Karena sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada keluarganya. Saya kunci dulu dari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya tentu tidak akan melepaskan kamu. Kalau kamu masih mengganggu di sini, kamu ingin mencoba melukai mereka begitu dengan kamu memanipulasi dari arwahnya Mas Imam. Itu bukan urusan kalian. Ini urusan saya dong. Urusan kami deh. Iya. Oke Mas Sudi, Iya Dik. coba kita masukin saja kali ke raga sampean Iya Dik. karena suaranya kurang jelas. Iya.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya kau bisa memasukkan diri ke raga ini dengan mudah. Diriku menyerangmu. Oh begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu menyerang saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa tujuanmu? Diriku dimasuki ke raga ini. Sekarang begini saja. Kamu tadi kenapa menyamar sebagai arwahnya dari Mas Imam? Memang diriku dengan sengaja menyerupai dari arwah anak mereka. Untuk apa? Tentunya untuk menghasut dari arwah anak mereka. Menghasut. Menghasut untuk apa? Apakah untuk melakukan tawuran? Begitu. Itu memang benar. Oh, jadi kamu ya ulahnya ya, yang sudah menghasut si Mas Imam itu melakukan tawuran. Nah, Kamu harus lalu apa urusanmu manusia? Ya, kamu harus tahu. Kamu itu sudah merenggut nyawa seseorang. Dan kamu sudah mencoba membuat dirinya menjadi tidak tenang di alamnya. Jadi saya di sini untuk menyarankan kepada diri kamu untuk tidak usah mencoba melakukan hal-hal seperti ini lagi. Tidak. Diriku akan mengulangi apa yang kulakukan. Dan kau jangan macam-macam kepadaku. Begini, saya ingin sedikit bercerita dengan diri kamu. Apakah kamu tidak kasihan kepada keluarga korban? Lihat mereka sampai seperti sedih sekali. Dan kamu sudah mengganggu. Dia sedang berduka. Ditambah lagi dengan kamu mencoba untuk memanipulasi diri kamu menjadi arwahnya Mas Imam. Itu kamu sama saja mencoba mempermainkan hati manusia. Itu tidak baik. Justru itu kesenanganku. Mengganggu manusia. Itu kesenangan kamu. Kamu sudah merenggut nyawa orang loh. Ya kan, kamu itu yang sudah menghasutnya kan? Memang diriku yang menghasutnya. Lebih baik tinggalkan rumah ini. Hei, percuma saja. Kamu lihat tidak? Dari arwah korbannya itu, yaitu Mas Imam, dia sampai tertusuk di perutnya akibat dia itu melakukan tawuran. Memang dia itu adalah anak yang nakal. Tapi senakal-nakalnya dia, jangan sampai berlebihan. Dan kamu sudah mencoba membuat dirinya itu melakukan kenakalan yang lebih jahat lagi, yaitu dengan tawuran. Justru itu diriku senang sekali mempengaruhi anak itu sehingga dia telah tiada sampai saat ini dan mengganggu semua keluarganya. Astaga. Memang ini semua ulahku. Lalu kau mau apa? Ternyata kamu adalah dalang di balik semua ini. Sangat kecil sekali diri kamu. Sudahlah, kamu tidak usah tertawa di atas penderitaan orang lain. Saya akan memberikan suatu pilihan kepada diri kamu. Kamu itu mau untuk mencoba menjadi makhluk yang lebih baik. Tidak akan mungkin terjadi diriku mengikuti perkataanmu. Dan kau jangan memaksaku. Saya tidak ada paksaan memaksa diri kamu. Sekarang bagaimana? Apakah kamu bisa menyerang saya? Kenapa kau tak mempan? Sedangkan diriku tidak bisa bergerak untuk berdiri. Begini, saya itu memang sengaja mengunci kamu. Kunci itu bisa terlepas apabila kamu itu bertobat. Karena sejatinya Batu Dharma Wijaya ini akan berfungsi untuk menaklukkan makhluk-makhluk jahat seperti kalian dan meleburkan kalian. Kau menyebutkan apa itu? Batu apa itu? Maksud kamu ini? Ya. Batu Dharma Wijaya. Kenapa? Tenang, Sudah sekali itu. Sila ya. Jauhkan batu yang kau punya itu. Sebentar. Apakah yang kamu lihat seperti ini? Sebentar. Apakah yang kamu lihat percaya seperti ini? Sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Jauhkan. Sangat silau sekali itu. Bismillah.
Wah, hebat Dr. Mawijaya, ya Allah. Apakah bercahaya seperti ini? Iya. Begitu rupanya. Inilah, kalau kamu itu tidak bertobat, maka batu ini akan memantulkan cahaya kepada diri kamu. Bagaimana diriku untuk bertobat? Memang kau mendapatkan dari mana itu batu? Batu ini saya dapatkan dari kancing Nyai Roro Kidul. Kanjeng Nyai Roro Kidul. Iya, pemirsa. Beliau. Berarti kau manusia yang paling takut oleh bangsa makhluk. Tidak, Ampun. tidak. Saya hanya manusia biasa. Seharusnya yang kamu takuti dan kita takuti itu adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Diriku tak mengenal siapa itu Allah. Ya, dia adalah Sang Maha Pencipta, Tuhan kita. Dia yang sudah membuat kamu diciptakan dari api, dan dia yang sudah membuat saya diciptakan dari tanah. Tetapi diriku sudah lama tak menyadari itu. Kamu tidak menyadarinya, tidak apa-apa. Saya bisa menuntun kamu menjadi makhluk yang lebih baik. Tapi dengan perilaku kamu yang sekarang, lebih baik buang saja terlebih dahulu, supaya batu ini tidak terasa panas. Ya, bagaimana caranya? Begini, yang tadi saya katakan, kamu berubah menjadi makhluk yang lebih baik. Baiklah, akan aku coba. Iya, begitulah. Cobalah pilihan yang lain supaya kamu itu menjadi makhluk yang tenang. Begitu. Apakah kamu bersedia untuk bertobat? Ya. Tapi diriku tidak tahu bagaimana bertobat. Kamu tidak tahu bagaimana itu bertobat? Tidak. Iya, kamu cukup mengucapkan kalimat syahadat saja. Kalimat apa itu? Ya, supaya kamu itu bertobat dan menuju ke jalan yang lebih baik. Aku harus mengikuti perkataanmu. Iya, benar sekali. Baiklah, akan aku coba ikuti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Subillahi Zubillah. minasyaitonirrajim. Iminas. Syaiton Saito. nirajim. Nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hirrahman Hirrahman. nirahim. Nirahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Wa ashhadu anna Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. 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 Alhamdulillah. Rabbil alamin. Coba aminkan seperti saya. Coba kamu bergerak. Coba kamu berdiri. Ternyata ucapanmu benar. Ikatan ini bisa terlepas dengan sendirinya. Nah, benar sekali. Sekarang kamu sudah tenang kan? Ya, manusia. Ya sudah. Sesuai perkataan saya, kamu tidak usah mengganggu umat manusia dan menghasut mereka menuju ke jalan yang tidak baik. Baiklah manusia, diriku berjanji akan mengikuti perkataanmu, tidak mengganggu mereka. Oke, kita buat perjanjian dulu. Ya, Iya. baiklah. Kalau kamu mencoba untuk mengganggu dan menghasut lagi, kamu akan lebur dengan sendirinya. Ya, diriku berjanji tidak akan mengganggu mereka. Ya, silakan kamu keluar dari raga saudara saya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Dik? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah makhluk itu bertobat. Cuma Ya, syukurlah. Lalu? kita tenangkan Pak Bambang dan juga istrinya kali ya. Iya, Dik. Seperti Karena tadi kan melihat anaknya secara Iya. jelas di sini kan mungkin membuat mereka masih merasa khawatir trauma. juga sih, Dik. Gitu. Iya, masih khawatir ya. Iya, yuk kita tenangin dulu, Dik. Nah, gini Pak, Bu, bapaknya sama ibu yang tenang dulu ya. Ya, saya tahu dari ibunya itu khawatir ya kan Bu. Khawatir ya Bu ya. Iya, yang tenang. Dan juga bapaknya tolong ya bantu supaya istrinya tenang ya Pak ya. Iya. Kemudian buat Mas Andre juga pasti melihat
sahabatnya sendiri berlumuran darah seperti itu, pasti merasa seperti nggak tega gitu ya Mas ya. Ya tidak apa-apa, yang terpenting begini, dari ibunya cukup kirimkan Al-Fatihah saja ya kepada anaknya jenengan, dan bapaknya juga sama ya Pak ya, dibantu juga sama Mas Andre Iya, dibantu untuk sama Mas Andre. bantu bersolawat ya. Ih, kok kayak ada suara minta tolong? Iya, coba dengerin. Ini ada suara itu mas. Ada suara ya? Jelas Ini kamarnya Bapak? Kamar saya itu mas. Oh, suaranya dari kamar ini. Oh ini, di Oh, sini iya, dekat iya. Dik. Oke, coba kita lihat. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Imam ini Bener itu Dik. ini yang asli ini. Iya, kamar saya itu mas. Itu yang asli Iya. Dik. Oke, Bapak yang tenang ya. Ya, Bapak tenang ya, sama Pak, ya. Ibu duduk dulu sini, sama Mas Andre duduk dulu ya. Iya, yang tenang ya, Iya, Bu. tenangkan diri dulu. Nanti saya panggil kalau misalnya ada apa-apa ya. Iya. Ya, Ah, minta tolong. Duduk dulu aja Mas. Iya. Ya. Tolong itu ya mas. Baik, baik. Baik Mas ya, siap-siap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini benar-benar lukanya sangat mengerikan sekali. Iya Dik. Sampai tertusuk, dan ini sangat panjang sekali loh. Iya, dia tidak merasakan sakit banget itu Dik. Iya. Sehingga kalau saya tidak tenang seperti ini. Mm-mm. Coba Mas Budi pegang dulu Iya kamera. Dik. Permisi Mas Imam, saya tahu kamu saat ini sedang tidak tenang dengan kondisi kamu yang sekarang, apalagi kamu tertusuk sampai seperti ini. Tapi tenang saja, saya di sini akan membantu kamu. Yang terpenting, tujuan kamu di sini pasti ada yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua kamu, bukan? Iya. Iya, dia berkata benar, iya Dik. loh. Baiklah, begini saja. Saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan diri kamu melalui lantaran saudara saya, supaya apa yang ingin kamu sampaikan itu bisa lebih leluasa. Ya. Baik Mas Udi, siap ya? Saya Siap, masukin ke Dik. raganya jangan kali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong saya. Iya, tenang Mas. Kamu yang bernama Mas Imam bukan? Iya. Sakit. Kamu merasakan sakit ya di perut kamu ya? Sakit. Ya, sebentar saya bantu supaya meredakan rasa sakitmu terlebih dahulu. Tolong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Begini, saya ingin bertanya sama kamu, Mas Imam. Kamu kenapa melakukan tawuran sehingga kamu kan menjadi korban seperti ini? Karena dulu diriku anak yang sangat nakal. Tidak mematuhi kata orang tuaku sendiri. Jadi kamu ikut-ikutan dengan teman kamu begitu? Iya. Kan kamu tahu resikonya nanti akan menjadi seperti ini. Diriku sudah menyesalinya. Tolong saya. Iya, saya tahu. Penyesalan itu datang di akhir. Dan apa yang sudah kamu sesali, itu ya sudah. Apalagi kamu sudah berbeda alam. Tapi kenapa kamu sampai mengganggu kedua orang tua kamu? Dan Karena mengganggu Mas Andre? diriku merasakan salah kepada kedua orang tua saya. Sehingga sampai saat ini saya belum tenang. Jadi kamu ingin meminta maaf begitu? Itulah tujuanku, tolong saya. Sebenarnya begini, kamu tidak perlu minta maaf pun, pasti mereka juga akan memaafkan kamu. Tapi, ya namanya orang tua, pasti ada rasa sedih, ada rasa sakit hati melihat kamu menjadi orang yang nakal, melakukan hal yang semena-mena dengan kenakalan kamu. Pasti mereka menyesalinya. Apalagi orang tua kamu pasti dulu sering mengingatkan kamu bukan semasa kamu masih hidup. Iya, itu memang benar. Tetapi tidak pernah kugubris apa yang orang tuaku sampaikan kepadaku. Ya inilah akibatnya. Orang tua kami itu benar-benar sudah ingin mendidik kamu menjadi manusia yang lebih baik.
Tapi apalah daya, kamu malah justru menjadi orang yang salah jalan. Tapi tidak apa-apa, saya akan membantu kamu. Saya akan memanggil mereka supaya kamu itu meminta maaf dengan tenang. Tolong saya manusia. Baiklah, sebentar, kamu tunggu dulu di sini. Saya akan Iya, memanggil orang tua kamu dan juga teman kamu. iya. Pak Bambang, Bu Teti, sama Mas Andri, tolong kemari sebentar. Boleh, Mas? Jadi begini Pak, Bu, ini anaknya sampean kan saya masukin ke rekeningnya saudara saya itu, Iya. dan dia itu ingin meminta maaf terkait permasalahan yang dulunya dia itu tidak mematuhi perkataannya jenengan. Iya. Ya, monggo silakan masuk aja, nggak apa-apa. Ini udah saya masukin ke raga saudara saya kok, jadi bapak sama ibu yang tenang. Silakan, ada yang ingin kamu sampaikan? Iya, Pak, Bu, Imam meminta maaf. Ya nak, Bapak maafin ya nak. Imam sudah salah, tidak menuruti perkataan Bapak Ibu. Iya nak. Sehingga sampai saat ini Imam belum tenang. Ya nak, semoga Imam tenang di alam Ampuni sana ya Imam, nak. Pak Bu. Ya, Nah. Bapak maafin, Bapak ampuni. Imam merasa kesakitan. Iya, Ya, yang tenang ya, pasti Yang tenang. saya bantu. Iya, Ibu Bu. udah kan? Imam minta maaf, Bu. Imam sudah salah, Bu. Kamu yang tenang di sana ya, Mam. Mama udah Bu, ikhlas. Imam kesakitan, Iya. Bu. Iya, nanti Mama, Ibu saya doain semoga kamu tenang di sana ya. Iya, Bu. Iya, silakan Mas Andri. Mam, saya juga minta maaf ya Mam ya, telat menolong kamu ya Mam ya. Iya. Iya. Minta maaf ya Mam ya. Diriku Selama- juga terima kasih kepadamu. Iya, iya. Kau sudah pernah menolongku, tetapi sampai saat ini diriku belum tenang. Oke. Ya, Ya, alhamdulillah ya kan Pak, Bu, dan juga Mas Andri akhirnya sudah tenang. Ternyata tujuan dari anak yang jenengan itu memang ingin meminta maaf kepada orang tuanya dan juga kepada Mas Andri. Ternyata tujuannya itu bukan ada maksud untuk mengganggu kehidupan yang jenengan, begitu Pak, Bu. iya. Nah, dari Bapak, Ibu, dan juga Mas Andre ini, apakah sudah mengikhlaskan kalau misal saya tenangkan? ya, Iya. Nah, Sudah ikhlas ya? Iya, supaya tenang di alamnya dan supaya tidak mengganggu lagi. Nah, kemudian kepada diri kamu juga, Mas Imam, apakah kamu bersedia untuk saya tenangkan diri kamu? Diriku sangat bersedia, tolong saya. Baiklah. Saya ingin tenang ke alamku. Ya, saya akan membantu kamu. Yang terpenting kamu sudah ikhlas ya untuk Iya. melepaskan kedua orang tua kamu. Diriku mengucapkan terima kasih. Kau sudah menyampaikan kepada orang tuaku. Baik, sama-sama. Dan diriku sudah meminta maaf kedua orang tuaku. Iya, ya sudah. Kalau boleh tahu nama panjang kamu siapa? Imam Fauzi. Oh, Imam Fauzi. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Fauzi. Allahumma al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Allah. Loh, ini dari Itu sini, Pak. gimana anak saya, Mas? Udah tenang apa belum, Mas? Oh iya, itu insya Allah alhamdulillah sudah tenang Bu, sudah di alamnya masing-masing begitu. Alhamdulillah. terima Alhamdulillah. kasih ya Mas. Iya, Sudah sama-sama. menolong anak saya. Iya, Pak, sama-sama Pak. Iya. Ya namanya manusia harus saling membantu ya Betul Pak. sekali itu, Mm. Pak. Oke, ini kita duduk dulu aja kali ya. Oh, Iya, ya. Bu, Iya, lanjut duduk di dulu luar. kita ya. ke depan sambil menjelaskan. Alhamdulillah, akhirnya sudah terselesaikan semua Mas Andri. Ini makasih ya Mas ya. Oh, iya. Itu sahabat saya ya Mas ya. Iya, sama-sama ya Mas Andri ya. Pasti dari kamu sendiri kan merasa tidak enak juga, ya ibaratnya gagal menolong ya kan. Apalagi dalam kondisi sekarang seperti ini ya,
memang takdir nggak ada yang tahu. Begitu. Betul. Ya intinya buat para saudara semuanya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Ya kalau bisa buat kalian ya jangan coba-cobalah untuk menjadi nakal. Ya terutama buat orang-orang anak-anak yang seumuran Mas Andri. Itu kan anak-anak sekolah kan masih nakal-nakalnya. Betul sekali, Hendrik. Kalau bisa jangan lakukan hal-hal seperti itu. Kemudian juga untuk orang tua juga harus sering menjaga anaknya. Karena kan tidak tahu apakah dia itu bergaul dengan yang benar atau dia salah pergaulan gitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena nanti kami akan mencoba ngobrol panjang lebar sama Bapak, Ibu, dan juga Mas Andri ya. Jadi ini kita tutup saja. Intinya hanya itu, saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.